Petronas Yamaha SRT berharap MotoGP Malaysia 2020 dapat digelar. Peserta MotoGP 2020, Petronas Yamaha SRT sedikit mengeluhkan kalender baru yang dinilai terlalu Eropa-sentris. Prinsipal tim Petronas Yamaha SRT, Razlan Razali, masih berharap seri Malaysia yang merupakan balapan kandang bisa digelar. Seperti diketahui, Dorna Sport merilis kalender balap kejuaraan dunia MotoGP 2020 beberapa waktu lalu yang berisi 13 seri balapan. Semua seri tersebut berlangsung di Eropa dengan 10 diantaranya merupakan balapan double header atau beruntun di sirkuit yang sama. CEO Dorna Sport, Carmelo Espeleta, masih membuka kemungkinan untuk menggelar balapan di luar Eropa. Namun, ada syarat penting berupa kehadiran penonton. Padahal, seluruh balapan di Eropa tersebut kemungkinan besar tidak dihadiri penonton di tribun. Razlan Razali sedikit keberatan melihat kalender balap terpusat di Eropa. Pria asal Malaysia itu tetap menyimpan harapan agar balapan di sirkuit internasional Sepang Selangor tetap digelar. Apalagi Dorna Sport tetap mengupayakan lomba di luar Eropa. Kalender awal terlalu terpusat di Eropa, tetapi Dorna sedang berupaya keras untuk balapan-balapan di luar Eropa dengan batas akhir Juli mendatang guna finalisasi jadwal. Masih ada kemungkinan kita akan mengunjungi Amerika Serikat, Argentina, Thailand, dan atau Malaysia. Melihat beberapa progres yang dibuat dalam 7 pekan terakhir, ada potensi besar agar banyak hal positif terjadi dalam 7 pekan ke depan sebelum batas akhir, kata Razlan Razali. Dovizioso optimis kalahkan Marquez di MotoGP 2020. Untuk ketiga kalinya secara beruntun, pembalap Mission Wino Ducati, Andrea Dovizioso, harus puas mengakhiri kejuaraan dunia MotoGP dengan menjadi runner-up. Akan tetapi, hal tersebut tak lantas membuat Dovizioso pesimis datang musim balap berikutnya. Sebagaimana diketahui, dalam gelaran MotoGP 2019, Dovizioso kembali dikalahkan oleh rider Repsol Honda Marc Marquez. Bahkan, Dovizioso dibuat tertinggal 151 poin oleh pembalap berjuluk The Baby Alien itu. Meski demikian, Dovizioso tak merasa inferior. Dovizioso sendiri patut berbangga karena ia bisa finish sebagai runner-up kejuaraan dengan keunggulan hampir 60 poin dari pembalap di posisi ketiga, Maverick Vinales. Menurutnya, itu adalah suatu hal yang patut disyukuri. Ia memandang Ducati telah mengalami banyak peningkatan. Sepanjang musim balap MotoGP 2019, Dovizioso bahkan hanya gagal finish 2 kali. Saya hanya mengumpulkan 2 kali gagal finish dan tidak ada yang merupakan kesalahan saya. Ini adalah aspek penting. Saya pikir kami bisa bahagia dengan apa yang telah kami lakukan. Karena tingkat pengejar saya sangat tinggi. Kami mengelola musim dengan baik, maka itu tergantung pada sudut pandang, kata Dovizioso. Kendati demikian, Dovizioso sadar bahwa mengalahkan Marquez bukanlah hal yang mudah. Ditambah lagi, Marquez kini tampil konsisten. Tercatat dari 19 seri balapan yang dilakoni musim lalu, Marquez hanya sekali gagal finish. Ini sangat sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Tahun lalu, dia melakukan sesuatu yang gila, tidak terduga, tetapi tahun ini dia bisa pergi dengan cara yang berbeda. Setiap kejuaraan adalah cerita tersendiri. Kita perlu mengadopsi mentalitas optimis ini, terus bekerja keras dan mendorong secara maksimal seperti saya, anak buah saya, insinyur, dan semua orang di Ducati lakukan. Tutup Andrea Dovizioso. Para pembalap MotoGP dilarang tabrakan musim ini. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, mengingatkan para sesama pembalap untuk menghindari cedera atau tabrakan selama musim 2020 karena jumlah balapan berkurang. Dorna Sport, selaku penyelenggara MotoGP, telah mengumumkan 13 seri balap yang bakal digelar di benua Eropa dan dimulai pada Juli mendatang. Beberapa seri balap diantaranya akan digelar dalam 2 akhir pekan beruntun di sirkuit yang sama. Hal tersebut terjadi demi memenuhi persyaratan sahnya musim kompetisi. Dalam sebuah wawancara, Fabio Quartararo mengatakan bahwa jadwal baru ini membuat para pembalap harus berhati-hati. Kami semua harus berhati-hati agar tidak mengalami tabrakan dan cedera.
Dengan jadwal yang ketat, satu cedera bisa membuat Anda absen berminggu-minggu. Selain itu, penting bagi semua orang mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Saya sudah berlatih keras untuk musim 2020 dan sekarang sudah ada tanggal dimulainya balapan. Target Petronas Yamaha SRT sekarang adalah mencatat hasil pada MotoGP Jerez. Kalender ini akan berbeda, sekaligus menjadi satu-satunya yang bisa dijalankan dalam situasi saat ini. Kami akan punya 2 balapan beruntun di sirkuit yang sama, tetapi hal terpenting adalah bisa menyelesaikan tiap balapan, kata Fabio Quartararo. Fabio Quartararo pun gembira salah satu balapan akan terlaksana di negara asalnya, yaitu Prancis. Dengan segala isu yang beredar, saya tak menduga MotoGP Prancis akan masuk ke dalam jadwal. Tentu saya gembira. Semoga jika situasi membaik, ada sejumlah penonton yang bisa ikut masuk. Sekarang, hal terpenting ialah tetap sehat dan sekarang kita semua akan kembali bisa menikmati MotoGP. Tutup Fabio Quartararo. Mantan bos HRC ungkap kebusukan di tim Repsol Honda MotoGP. Salah satu mantan petinggi di Honda Racing Corporation, yaitu Livio Suppo, memberikan komentar tajam soal kondisi tim Repsol Honda. Menurut mantan direktur marketing HRC itu, selepas kepergiannya, beberapa hal yang terjadi di tim pabrikan Honda di MotoGP itu adalah bencana. Livio Suppo sendiri pensiun dari HRC dan kehidupan MotoGP di akhir musim 2017. Hengkangnya Livio tepat sehari setelah Marc Marquez meraih gelar juara dunia di Valencia. Kini, mantan bos Honda itu seolah tidak puas dengan apa yang terjadi di kubu Honda dengan beberapa aksi kontroversial yang dilakukan Alberto Puig selaku tim manajer Repsol Honda. Sejak saya dan Nakamoto pergi, kecuali Marc yang masih ada di sana, semua yang mereka lakukan belum sukses besar, kata Livio Suppo. Hal ini terkait dengan 2 musim MotoGP selepas kepergiannya, yaitu pensiunnya Dani Pedrosa dan juga merekrut Jorge Lorenzo sebagai rekan Marc Marquez di MotoGP 2019. Kisah Jorge telah menjadi bencana. Saya pikir itu juga merupakan bencana untuk kehilangan Dani dan membiarkannya pergi ke KTM sebagai tester, kata Livio Suppo. Memang, Jorge Lorenzo tidak berhasil tampil sesuai harapan ketika bersama Repsol Honda, lantaran kerap terjatuh dan nyaris tak mempersembahkan poin. Sedangkan untuk Dani Pedrosa, setidaknya ilmu yang dimiliki pembalap Spanyol itu bisa berguna untuk membangun KTM yang justru nantinya menjadi lawan berat Honda. Lalu, kondisi Repsol Honda makin kontroversial lagi dengan keinginan mereka untuk merekrut Pol Espargaro. Apalagi dengan tidak memberikan kesempatan lebih kepada Alex Marquez untuk membuktikan bahwa adik Marc Marquez itu bisa kompetitif. Saya pikir menandatangani pemula tidak masalah, apakah dia seorang Marquez atau tidak. Hanya 1 tahun dan kemudian menggantinya tanpa melihat penampilannya itu agak aneh. Saya sangat menghormati apa yang telah dilakukan Ducati sejauh ini dan lebih sedikit untuk apa yang telah dilakukan Honda, tambah Livio Suppo. Bahkan, Suppo mempunyai pendapat jika direkrutnya Alex Marquez ke Repsol Honda ini bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah yang ditinggalkan oleh Jorge Lorenzo. Lorenzo memutuskan untuk pensiun sebagai pembalap reguler MotoGP dan menyisakan 1 tahun masa kontraknya. Jika pada waktu itu mereka tidak percaya pada Alex Marquez, Zarco tidak memiliki tim. Dan jika Anda memerlukan seorang pembalap untuk menyelesaikan masalah Jorge hanya 1 tahun, Anda dapat menandatangani Zarco selama 1 tahun dan melihat apa yang terjadi. Saya pikir Zarco akan menerima kontrak 1 tahun dan Alex sudah memiliki kontrak di Moto2, jadi dia tidak sangat membutuhkan motor. Tutup Livio Suppo. Kepergian Valentino Rossi jadi momen kebangkitan Ducati pada MotoGP. Mantan bos Repsol Honda, Livio Suppo, menilai Ducati bakal mendapatkan momen kebangkitan untuk bersaing di barisan depan MotoGP setelah kepergian Valentino Rossi dari Yamaha. Selain memperkuat Honda dan Yamaha, perjalanan karir Valentino Rossi pada ajang balap MotoGP juga tidak bisa lepas dari tim Ducati. Tercatat, Rossi pernah membela tim pabrikan asal Italia tersebut pada tahun 2011 hingga 2012.
Kala itu, Rossi dianggap sebagai sosok yang tepat bagi Ducati untuk kembali meraih kejayaan setelah Casey Stoner melakukannya pada 2007. Ekspektasi terhadap rider Italia berjuluk The Doctor ini kian tinggi karena dia memiliki 7 gelar juara dunia MotoGP. Namun, harapan itu sirna setelah performa Rossi menurun ketika melaju bersama motor Desmosed di GP. Selama 2 musim membela Ducati, Rossi hanya mampu meraih 3 podium tanpa sekalipun meraih kemenangan. Di mata Livio Suppo, Rossi bukanlah pembalap yang ditakdirkan untuk membangkitkan Ducati. Dalam sebuah kesempatan, pria yang juga pernah bekerja untuk Ducati ini justru menilai skuad yang bermarkas di Borgo Panigale tersebut baru bisa bangkit perlahan-lahan dari situasi sulit selepas kepergian Rossi. Selain itu, Suppo juga menilai Ducati baru bisa bangkit seiring dengan kedatangan Luigi Dalinya. Saya rasa Anda semua harus menghormati kerja keras yang dilakukan oleh Dalinya untuk Ducati. Sejak saya meninggalkan tim itu pada tahun 2009, mereka telah melalui masa-masa sulit, terutama setelah 2 musim yang dijalani bersama Valentino Rossi, kata Livio Suppo. Bagi Livio Suppo, terobosan dan inovasi yang telah dilakukan Luigi Dalinya, khususnya dalam hal teknis, berhasil membawa Ducati kembali ke jalur juara. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.